dari bait yang ditulis oleh Syekh rahimahullah taala. Beliau melanjutkan dengan abiyatuha alfun bima qad zidtuha. Abiyatuha, abiyat itu berasal dari kata bait, ya, jamak dari bait. Abiyat, ya, bait-bait karena dia syair, ya. Jadi ada bait-baitnya. Bait-baitnya ada 1000, ya. Bait-baitnya ada 1000, ya. Sebagian para ulama di antara dua penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya 1000 itu takriban, kira-kira diperkirakan 1000, ya. Seperti hadis arba'in, ya, 40, ya. Cuman dipukul secara umum begitu saja bahwa itu 40, ya, arba'in, ya, arba'in. Begitu juga ini diperkirakan sekitar 1000 jumlah baitnya. Bima qad zidtuha, dengan apa yang saya telah tambahkan, dengan apa yang saya telah tambahkan. Kata Syekh dalam kitab Ifadatus Sadatil Al-Ummad bahwasanya tambahan di situ sekitar 40 bait, ya. Fa innaha tuzidu nahwa arba'ina baitan, ditambah sekitar 40 bait. Bal fi ba'din nuskhi ziyadatil katsirah, bahkan pada sebagian nuskhah, sebagian karya, sebagian tulisan teks bahwasanya itu dengan tambahan-tambahan yang banyak. Walakinnaha laysat minan nazamin nazim, akan tetapi itu bukan syair dari penulis, dari Syekh rahimahullah taala, bal min ziyadati ba'dut talabah, akan tetapi itu tambahan dari para penuntut ilmu. Jadi tambahan dari para penuntut ilmu. Walidha inna syirahi yata'arraduna 'anil kalami 'alaiha wa qad a'taribu fi hadhihi ta'liqati li syarhi syai'in min dhalik. Nah, inilah Syekh sudah mulai menjelaskan tentang isi kitab ini. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya kitab ini sekitar 1000, ya, dan para ulama menjelaskan ada tambahan sekitar 40, ya. Bahkan pada cetakan-cetakan yang lain atau tulisan-tulisan yang lain itu tambahannya banyak, dan insyaallah sekalipun syair demikian kita akan mendapatkan faidah-faidah yang banyak dari yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian syair selanjutnya, wa yasbulu hifdhuha 'ala al-atfali nafi'atun lil muttadi ar-rijali. Tujuan Syekh rahimahullahu taala menulis kitab ini, yasbulu hifdhuha 'ala al-atfali, mempermudah untuk menghafalnya bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak. Jadi bagi anak-anak dipermudah untuk menghafalnya, ya. Nafi'atun lil mubtadir rijali, bermanfaat bagi orang-orang yang pertama, orang-orang yang pertama baru mempelajari ilmu agama, sangat bermanfaat bagi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan dengan yasbulu ada beberapa makna. Yang pertama adalah yasbulu hifdhuha 'ala al-atfali li halawati nazmiha wa bara'atihi, yaitu mempermudah menghafal atau dipermudah untuk agar anak-anak bisa menghafalnya, sehingga mereka merasa enak, merasa manis dalam membaca syair-syair tersebut karena mereka sudah hafal, ya, mereka sudah menghafal syair-syair tersebut. Nafi'atun lil mubtadir rijali, dan bermanfaat bagi orang-orang pemula, bagi para pemula yang mempelajari agama ini, bi an tabsirahu, agar mereka bisa memiliki basirah, ya, memiliki basirah. Basirah itu artinya adalah pemahaman, ya, ilmu dan paham, ya, memiliki keilmuan dan pemahaman.
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan Syekh rahimahullah taala menulis kitab ini. Jadi kitab ini kitab yang sangat bermanfaat. Dan dalam kitab yang lain juga menjelaskan ilmu mubtadi'i ar-rijali, artinya adalah karena tubassiruhum tariqal khair, akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang jalan kebaikan, akan memberikan pemahaman kepada mereka kepada jalan kebaikan. Wa turshiduhum lima'alimiddin, dan memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka mengetahui tentang agama ini. Wa nafiatun bi ghairi al-mubtadi' aidan, ya, bukan hanya saja orang-orang pemula yang bermanfaat juga, namun kepada orang-orang selain pemula juga bermanfaat bagi mereka. Min haitsu innaha mudzakiratun lahu, ya, karena itu sebagai peringatan, sebagai untuk mengulang-ulang ilmu yang mereka telah dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan Syekh rahimahullah taala menulis dari kitab ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Dan selama saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Dan kalau saya tidak bisa jawab, insya Allah bisa ditanyakan kepada Ustadz yang berkompeten dalam pasal ini. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan di sholawat yang al itu sebagian ulama menafsirkan dengan masuk juga umat secara keseluruhan. Iya. Nah, apa dikompromikan atau dipilih salah satunya makna dari al itu? Kalau al yang dimaksudkan di sini, ya, sebagian para ulama menjelaskan bahwasannya umat secara keseluruhan, ya, umat secara keseluruhan. Iya, seluruh umat. Seluruhnya yang dimaksudkan di sini adalah seluruhnya, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya Fathur Rahman, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitabnya Fathur Rahman. Beliau menjelaskan bahwa afada bihi anna ashabahu afdalu min ashabi ghairihi min al-anbiya. Wa anna afdalu wa anna alahu afdalu min alihi ghairihi minhum. Al-zahir anna al-mufaddal alaihi fihima ghairul anbiya, ya, selain dari para nabi. Nah, jadi inilah Syekh rahimahullah taala menjelaskan dengan hal yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Tepatnya dipilih, Ya. berapa dekat aja atau seluruhnya? Kan ada dua penafsiran. Ada yang Bani Hashim sama Bani Muthalib. Yang dekat, aqarib, yang dekat, ya, dekat, yang dekat, yang rajih adalah aqarib, yang dekat dari Nabi Muhammad SAW, aqarib, yang dekatnya. Baik, iya, kertas, iya silakan, iya ditulis, ya silakan. Dari laki-laki lagi kalau sambil menunggu yang ibu menulis, ya. Seorang penyair Arab mengatakan, "Idza ishtabaka dumu'u fi hududin tabayyana man baka mimman tabaki."
wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Setiap orang apabila air mata telah menetes, maka jelaslah orang yang menangis dan berpura-pura menangis. Wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan dengan si Laila, akan tetapi Laila tidak mengaku mempunyai hubungan dengannya. Bisa saja semua orang mengaku saya yang paling benar, saya yang paling benar dari semua orang, dari semua kelompok yang di muka bumi ini. Namun lihat, yang kita lihat adalah bukan sekedar pengakuan, tapi yang kita lihat adalah pengamalan. Ya, yang kita lihat adalah pengamalan. Apakah kebenaran yang dilakukan yang dia gembar-gemborkan selama ini, apakah kebenaran yang benar-benar kebenaran, atau hanya sekedar dia muqallid, hanya sekedar dia ikut-ikutan, ya, hanya sekedar dia ikut-ikutan. Jadi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dia benar-benar meniti jalan yang terbaik, ya. Dia berusaha mengikuti bagaimana orang-orang terdahulu itu baik, dia juga mengikuti jalan terbaik tersebut, ya. Kalau ingin mencari keridhaan manusia, ya, ridon nas goyatun la tudrak, ya. Keridhaan manusia dia tidak akan mendapatkannya, ya. Jadi kalau sekedar pengakuan, ya, yang kita lihat sekali lagi kita lihat adalah bukan pengakuan, tapi yang kita lihat adalah kecocokan dia dengan kebenaran tersebut, ya. Sekalipun dia sudah babu, sudah bermulu, kemudian mengatakan bahwasanya saya yang paling benar, namun amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun apa yang dituntunkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka tentunya pengakuan tersebut adalah pengakuan yang dusta. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan hidayah dan hubungannya dengan ayat-ayat telah yang telah dikunci hati-hati mereka. Apa ini hanya terkait dengan kaum di luar Islam atau mencakup umat Islam? Iya. Yang pertama, hidayah juga ada dua, ya. Selain dari hidayah bayan wal irsyad dan hidayah taufiq, ada juga hidayah, ada dua pembagian para ulama. Ada namanya hidayatun ilal islami, ada namanya hidayatun fil Islam, ya. Jadi ilal Islam dengan fil Islam, ya. Ada hidayah menuju Islam. Jadi hidayah menuju Islam adalah hidayah orang dari non muslim kepada muslim. Itu namanya hidayah ilal Islam. Ada namanya hidayah fil Islam. Hidayah fil Islam adalah seorang yang benar-benar mencari bagaikan orang kalau ingin mengambil air. Saya berikan analogi supaya bisa dipahami. Kalau dia mencari air, tentunya dia mencari air dari mata air supaya apa? Supaya bersih airnya tersebut, ya. Supaya bersih airnya tersebut. Begitulah analogi yang bisa kita ambil, ya, supaya kita bisa menarik kesimpulan, ya. Kalau kita mengambil dari air yang sudah mengalir, tentunya sudah banyak kotoran-kotoran, ya. Banyak kotoran-kotoran. Maka kalau kita ingin mengambil hidayah tersebut, kita mengambil dari mata airnya, ya. Kita mengambil dari mata airnya, ya, supaya kita mendapatkan hidayah itu dengan sempurna. Hidayah itu dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana pengagungan terhadap ulamanya dengan lebih banyak menyebut nama ulamanya dalam doa daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pertama, mengagungkan ulama ini sesuatu hal yang sangat dianjurkan juga dalam Islam, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar di antara kalian, maksudnya di antara para ulama. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati pembesar-pembesar kami, yaitu para ulama, dan juga yang tidak menyayangi orang-orang yang kecil di antara kami, yaitu para anak-anak, ya. Maka
mengagungkan ulama atau mencintai ulama ini suatu hal yang juga dianjurkan. Tidak boleh kita meremehkan ulama, apalagi kalau sudah mencela ulama. Ingat bahwasanya daging para ulama itu beracun, sebagaimana kata para ulama kita. Jadi tidak boleh kita mencela para ulama, kita mengatakan bahwasanya ulama itu demikian, ulama ini demikian. Ya, ingat bahwasanya daging ulama itu beracun, tidak boleh kita mencela. Ya, siapa kita dan siapa ulama itu? Ya, maka kita harus introspeksi diri pada saat kita mencela ulama tersebut. Nah, kalau kita memuji, kita mengangkat ulama itu juga dibanding Nabi Muhammad SAW, ya, maka tentunya kita mulai analisa, apakah ulama kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Apakah ulama kita mendapatkan wahyu sebagaimana lebih mendapatkan wahyu dari Nabi Muhammad SAW? Kalau tidak, maka tentunya kenapa kita atau mengapa kita lagi memuji kepada ulama kita? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, ya, kita jangan sampai, ya, kita malas dalam datang ke majelis taklim, ya, karena majelis taklim ini adalah tempat untuk kita menghidupkan hati kita. Karena ingat Hanzalah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Namun satu kali beliau tidak duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, tidak ikut majelis ilmu. Apa kata Hanzalah? Qad naffaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah menjadi orang munafik. Bayangkan cuma satu kali, ya, cuma satu kali dia merasa munafik. Karena apa? Karena hatinya tidak tersirami dengan siraman-siraman rohani. Dia tidak mendapatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita malas datang ke majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah taman-tamannya orang saleh, taman-tamannya orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya maka itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.